Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur wage yang dirahmati Gusti Allah, pernahkah kamu bermimpi didatangi sosok tua? Wajahnya teduh, tatapannya dalam, seolah ingin menyampaikan sesuatu, terutama di bulan ruah seperti sekarang ini. Jangan buru-buru menganggap itu sekedar bunga tidur. Bisa jadi itu pertanda besar. Bisa jadi itu pesan halus dari leluhurmu. Dan bagi yang lahir di weton wage, mimpi seperti ini jarang terjadi tanpa makna. Simak sampai akhir, karena bisa saja ini berkaitan dengan rezekimu, jalan hidupmu, dan doa yang sedang menunggumu. Bulan Ruah adalah bulan yang penuh getaran batin. Dalam tradisi Jawa, Ruah bukan sekedar penanda waktu menjelang Ramadan, tetapi bulan untuk mengirim doa, membersihkan diri, dan mengingat kembali asal-usul kehidupan. Di bulan inilah banyak orang melakukan ziarah, mendoakan leluhur, serta memperbaiki hubungan dengan keluarga dan sesama. Bagi yang lahir di weton wage, bulan ruah memiliki makna yang lebih dalam. Weton wage dikenal memiliki watak yang sabar, pendiam, namun menyimpan kekuatan batin yang besar. Orang wage seringkali tampak biasa saja di luar, tetapi di dalam dirinya ada kepekaan rasa yang tajam. Ia mudah menangkap firasat, mudah tersentuh oleh suasana, dan sering memikirkan hal-hal yang tidak dipikirkan orang lain. Ketika di bulan ruah kamu bermimpi bertemu sosok leluhur, itu bukan sekedar bunga tidur. Bulan ini dipercaya sebagai waktu ketika doa-doa dari alam ruh saling bersentuhan. Energi doa anak cucu dan restu leluhur seperti saling terhubung, terutama bagi weton wage yang memang memiliki jalur batin yang lebih halus. Mimpi itu bisa menjadi tanda bahwa ada ikatan yang sedang dikuatkan kembali, bahwa ada doa yang sedang disampaikan, atau bahkan ada pesan agar kamu lebih sadar pada jalan hidupmu saat ini. Maka jangan anggap remeh mimpi yang datang di bulan ruah, terlebih jika mimpi itu terasa nyata, hangat, dan membekas hingga kamu terbangun. Bisa jadi itu adalah panggilan halus untuk membersihkan hati, memperbaiki niat, dan bersiap menyambut perubahan besar yang sedang mendekat dalam hidupmu. Ketika kamu mulai memahami bahwa bulan ruah adalah waktu terbukanya kepekaan batin, maka mimpi bertemu leluhur bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Justru disitulah letak makna yang sesungguhnya. Setelah hati dibersihkan dan kesadaran dibuka, biasanya akan datang tanda berikutnya, rasa tenang yang sulit dijelaskan. Bagi weton wage, kehadiran sosok leluhur dalam mimpi seringkali membawa suasana damai. Wajahnya teduh, sorot matanya dalam, tidak mengancam, tidak membuat gelisah. Itu adalah pertanda restu dan perlindungan. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang sedang menguatkan pundakmu, mengatakan bahwa perjuanganmu selama ini tidak luput dari perhatian. Orang wage memang sering memikul beban tanpa banyak cerita. Masalah dipendam sendiri, tanggung jawab dijalani tanpa keluhan. Di balik sikap tenangnya, ada hati yang kadang lelah. Maka ketika leluhur hadir dalam mimpi di bulan ruah, itu seperti jawaban atas kegelisahan yang tak pernah kamu ucapkan. Pertemuan itu adalah simbol bahwa langkahmu sedang dijaga, bahwa keputusan besar yang akan kamu ambil tidak berjalan sendirian. Ada doa yang menyertai, ada perlindungan yang melingkupi.
bahkan dalam keadaan sulit sekalipun, kamu sebenarnya tidak benar-benar sendirian. Jika setelah mimpi itu kamu merasa lebih yakin, lebih ringan, atau tiba-tiba hatimu terasa mantap mengambil keputusan, itulah bentuk restu yang bekerja secara halus. Leluhur tidak selalu datang membawa pesan panjang. Kadang kehadiran mereka saja sudah cukup menjadi tanda bahwa jalan yang kamu tempuh sedang berada dalam pengawasan dan pengayoman secara batin. Ketika kamu sudah merasakan ketenangan setelah mimpi itu, ketika hati terasa lebih mantap dan langkah terasa lebih ringan, disitulah biasanya pertanda berikutnya mulai bergerak. Restu dan perlindungan bukan hanya tentang rasa aman, tetapi juga tentang terbukanya jalan kehidupan, termasuk jalan rejeki. Bagi weton wage, rejeki sering datang tidak dengan cara yang tergesa-gesa. Ia datang perlahan namun pasti, seperti air yang menetes terus-menerus hingga akhirnya memenuhi bejana. Mimpi bertemu leluhur di bulan Ruah sering diartikan sebagai isyarat bahwa pintu yang lama tertutup mulai dibukakan sedikit demi sedikit. Mungkin sebelumnya kamu merasa usaha stagnan, pekerjaan terasa berat, hasil belum terlihat, atau ada kebutuhan mendesak yang belum terpenuhi. Namun setelah mimpi itu, biasanya akan muncul peluang kecil. Tawaran kerja, relasi baru, ide usaha, atau kemudahan dalam urusan yang sempat buntu. Jangan remehkan hal kecil itu. Bagi weton wage, rejeki besar sering berawal dari kesempatan yang terlihat sederhana. Namun ada syaratnya. Rejeki yang datang bersama restu leluhur harus dijaga dengan sikap rendah hati. Jangan sombong ketika mulai ada kemajuan. Jangan lalai bersyukur. Karena inti dari pesan batin itu adalah keseimbangan antara usaha dan doa. Jika kamu istiqomah, menjaga niat tetap bersih, serta tidak melupakan doa untuk orang tua dan leluhur, maka aliran rejeki akan semakin lancar. Bukan hanya dalam bentuk uang, tetapi juga kesehatan, ketenangan rumah tangga, dan kemudahan dalam setiap langkah. Itulah rejeki sejati yang sedang dipersiapkan untukmu. Namun ketika rejeki mulai menunjukkan tanda-tanda akan terbuka, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Rejeki yang lancar tidak hanya bergantung pada peluang dan usaha, tetapi juga pada kebersihan hati. Disinilah makna terdalam dari mimpi bertemu leluhur itu kembali terasa. Kadang kehadiran mereka bukan semata membawa kabar baik, melainkan pengingat halus agar kamu menata kembali isi batinmu. Weton wage dikenal kuat menahan perasaan. Seringkali memaafkan di luar, tetapi masih menyimpan luka di dalam. Tanpa sadar, beban batin seperti ini bisa menjadi penghalang datangnya ke lapangan rejeki. Coba renungkan, adakah janji yang belum kamu tepati? Adakah orang tua yang jarang kamu doakan? Atau mungkin ada saudara yang hubungannya merenggang karena ego yang belum diturunkan? Bulan Ruah adalah waktu yang tepat untuk membersihkan semua itu. Karena saat hati dibersihkan, jalan hidup pun ikut diringankan. Leluhur dalam mimpi bisa saja hadir sebagai simbol agar kamu kembali pada akar. Mengingat asal-usul, menghormati orang tua, dan memperbaiki hubungan keluarga. Energi restu akan semakin kuat ketika kamu menunjukkan sikap hormat dan rendah hati. Perbanyak istighfar, minta maaf jika pernah menyakiti, dan ikhlaskan hal-hal yang selama ini mengganjal. Weton wage memiliki kekuatan besar dalam keheningan doa. Gunakan itu untuk melembutkan hati sendiri. Karena sesungguhnya, rejeki yang paling cepat datang adalah rejeki yang tidak terhalang oleh dendam, kesombongan, dan luka lama. Saat hatimu bersih, maka pertolongan Tuhan akan terasa lebih dekat, dan restu leluhur pun semakin kuat menyertai langkahmu. Ketika hati mulai dibersihkan,
ketika dendam perlahan dilepaskan dan doa-doa mulai rutin dipanjatkan, biasanya kepekaan batinmu akan semakin tajam. Di titik inilah kamu perlu lebih memperhatikan kembali mimpi yang pernah kamu alami itu. Karena tidak semua pesan datang dengan suara yang jelas. Sebagian hadir melalui simbol dan rasa. Jika dalam mimpi itu leluhur hanya memandangmu tanpa banyak bicara, jangan langsung merasa bingung. Tatapan itu seringkali melambangkan harapan, seolah ada pesan yang ingin kamu temukan sendiri melalui perenungan. Weton Wage memiliki kelebihan dalam hal rasa dan firasat, maka gunakan keheningan untuk memahami, bukan untuk takut. Bila dalam mimpi mereka tersenyum, itu tanda penerimaan dan kebanggaan. Artinya jalan hidup yang sedang kamu tempuh sudah mendekati arah yang benar. Namun jika wajahnya tampak serius atau seperti ingin menyampaikan sesuatu, bisa jadi itu isyarat agar kamu lebih waspada dalam mengambil keputusan. Jangan abaikan detail sekecil apapun. Tempat terjadinya mimpi, suasananya terang atau redup, perasaanmu saat terbangun, semua itu adalah petunjuk. Bagi sebagian orang, mimpi hanyalah bunga tidur. Tetapi bagi Weton Wage di bulan Ruah, mimpi bisa menjadi bahasa batin yang menyambungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Setelah memahaminya, jangan terburu-buru menceritakan kepada banyak orang. Simpan sebagai bahan renungan. Bicarakan hanya dalam doa. Karena pesan yang datang secara halus akan lebih kuat maknanya jika dijaga dengan kebijaksanaan. Disitulah kamu belajar membaca tanda, tanpa kehilangan keseimbangan hidupmu. Setelah kamu mampu membaca tanda-tanda itu dengan tenang dan tidak gegabah, langkah berikutnya adalah bertindak. Pesan batin tidak akan membawa perubahan jika tidak disertai usaha nyata. Mimpi, firasat, dan restu hanyalah pintu pembuka. Kamulah yang harus melangkah masuk dan menjalani prosesnya. Bagi Weton Wage, tindakan yang paling kuat bukan selalu yang terlihat besar, tetapi yang dilakukan dengan konsisten. Mulailah dari hal sederhana. Bangun lebih awal, ambil waktu sejenak sebelum fajar untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Suasana pagi adalah waktu yang hening, di mana doa lebih mudah terucap dari hati yang paling dalam. Kirimkan doa untuk orang tua dan leluhurmu. Tidak perlu panjang, yang penting tulus. Lalu iringi dengan sedekah, walau hanya sedikit. Sedekah adalah cara membuka aliran rizki yang seringkali tersumbat oleh kekhawatiran dan rasa kurang. Ketika kamu memberi dengan ikhlas, kamu sedang menunjukkan kesiapan menerima lebih banyak. Selain itu, perbaiki cara berbicara dan bersikap. Jaga lisanmu dari keluhan berlebihan. Weton Wage kadang terlalu kuat menanggung beban, lalu tanpa sadar mengeluh dalam hati. Ubah keluhan menjadi harapan. Ubah rasa takut menjadi keyakinan. Amalkan doa ini setiap selesai sholat atau di waktu tenangmu. Ya Allah, jika mimpi itu adalah petunjuk darimu, maka kuatkan langkahku, lapangkan rizkiku, dan jadikan aku pribadi yang bermanfaat bagi keluargaku. Jika kamu melakukannya dengan istiqomah di bulan Ruah ini, maka apa yang semula hanya pertanda akan berubah menjadi kenyataan. Perlahan tapi pasti, hidupmu akan bergerak menuju ke lapangan yang lebih nyata. Ketika semua itu mulai kamu jalani dengan sungguh-sungguh, doa yang lebih khusyuk, sedekah yang lebih ikhlas, hati yang lebih bersih, maka perubahan tidak selalu terlihat langsung besar, tetapi terasa dalam dirimu. Ada ketenangan yang berbeda,
Ada keyakinan yang tumbuh tanpa harus dipaksa. Disitulah sebenarnya proses kenaikan derajat sedang berlangsung. Weton Wage seringkali diuji dengan proses yang tidak instan. Hidupnya jarang meledak tiba-tiba, tetapi naik perlahan seperti matahari terbit. Jika kamu bermimpi bertemu leluhur di bulan Ruah, lalu menindaklanjutinya dengan perbaikan diri, itu pertanda kamu sedang dipersiapkan untuk fase hidup yang lebih tinggi. Kenaikan derajat ini bukan hanya soal harta, bisa jadi berupa dihormati dalam keluarga, dipercaya dalam pekerjaan, atau menjadi penopang bagi orang-orang di sekitarmu. Terkadang Tuhan menaikkan derajat seseorang bukan dengan membuatnya kaya mendadak, tetapi dengan membuat ucapannya lebih didengar dan langkahnya lebih mantap. Namun ingat, setiap kenaikan selalu disertai tanggung jawab. Jika rezeki mulai lancar, jangan berubah sombong. Jika hidup mulai stabil, jangan lupa bersyukur. Justru di saat mulai naik, kamu harus semakin rendah hati, karena restu akan bertahan lama pada orang yang tahu caranya berterima kasih. Mimpi itu mungkin hanya datang sekali, tetapi maknanya bisa mempengaruhi perjalanan panjang hidupmu. Jangan sia-siakan. Teruskan kebiasaan baik yang sudah kamu mulai di bulan Ruah ini. Jadikan itu sebagai fondasi untuk bulan-bulan berikutnya. Jika kamu istiqomah, maka bukan tidak mungkin tahun ini menjadi titik balik dari yang semula ragu menjadi yakin, dari yang semula sempit menjadi lapang, dan dari yang merasa sendirian menjadi pribadi yang sadar bahwa dirinya selalu dijaga dan dipersiapkan untuk kebaikan yang lebih besar. Jadi, jika kamu weton wage dan bermimpi bertemu sosok leluhur di bulan Ruah ini, jangan takut, jangan abaikan. Itu bisa jadi pertanda restu, perlindungan, dan pintu rejeki yang akan segera dibukakan. Semoga kita semua diberi kelapangan rejeki, hati yang bersih, dan doa yang terkabul. Terima kasih sudah mampir di channel Mbah Sasmita. Semoga apa yang disampaikan membawa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan wejangan berikutnya.